Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nadhari ala rijati fil jannah يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذ بركات في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويغفرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفضل صاحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله سمعنا بشرها كيسار بن عمر دارت ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن عطاء سمعنا بشرها نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وعلته والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke 100 1. Ghaib nadharal khalqi ilaika fi nadharillahi ilaika wa ghib an ikbalihim alaika bisyuhudi ikbalihi alaika. Yang artinya hilangkanlah
pandangan makhluk terhadapmu dengan merasa puas pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, dan lupakanlah sambutan makhluk dengan menyaksikan sambutan Allah kepadamu. Itu makna terjemahnya. Maksudnya adalah janganlah kamu menoleh dan memperhatikan pandangan serta perhatian manusia kepadamu. Maknanya jangan kamu suka mengharapkan adanya perhatian manusia kepadamu. Jangan menoleh, jangan memperhatikan. Kalaupun dipandang oleh manusia, jangan memperhatikan. Kalau enggak dipandang, jangan mengharapkan pandangan itu. Kalau dipandang, jangan diperhatikan. Dan janganlah engkau menghendaki, apalagi menuntut, agar manusia memperhatikan dirimu. Tapi fokuslah pada tujuan yang utama, yaitu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Karena seorang hamba itu tidak akan pernah lepas dari pandangan dan perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wajib bersifat sama, Allah wajib bersifat basor, Allah wajib bersifat ilmu. Maka Allah itu pasti memperhatikan hambanya, mengetahui keadaan hambanya, melihat keadaan hambanya. Itu wajib, pasti.
Bahkan manusia itu sebenarnya tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui zahir batinnya kita. Dengan begitu kita ini nggak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente punya harapan pengen dipandang orang, punya harapan pengen diperhatikan orang, punya harapan pengen dihormati orang, tapi di depannya Allah ente pura-pura nggak mengharapkan itu semua. Nggak bisa. Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Maka apa yang semestinya menjadi tujuan ibadah kita itu adalah mendapatkan perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuannya mendapatkan perhatian dari manusia. Maka zaman sekarang ini apalagi isinya seseorang itu pengen dipandang sama orang lain. Apalagi zamannya sekarang sosmed. Orang dikit-dikit bikin status. Tujuannya apa? Pengen dikomentarin, pengen di like, pengen dilihat orang. Ntar dicek, oh udah sekian yang lihat, dicek, oh, udah sekian yang merhatiin. Kalau nggak ada yang komentar, ngamuk. Kenapa sih nggak ada yang komen? Kenapa sih nggak ada yang nanggepin? Kenapa sih nggak ada yang kasih perhatian? Karena memang tujuannya manusia, tujuannya perhatian dari orang, tujuannya adalah mendapat penghormatan dari orang, bukan tujuannya kepada Allah. Bukan. Kalau tujuannya kepada Allah, dia nggak akan bikin status. Memang Allah akan merhatiin kamu kalau ini bikin status gitu. Kalau ini nggak bikin status, Allah nggak perhatiin. Jadi keadaan kamu senantiasa diperhatikan Allah, ini nggak usah bikin status juga Allah tahu keadaan kamu. Komentar pengen dibales, kalau pengen bikin sesuatu, pengen mendapatkan pujian, pengen mendapatkan sanjungan. Ini karena tujuannya semuanya adalah manusia. Jadi dia merasa puas, merasa bahagia, merasa bangga kalau ada orang yang komen, ada orang yang merhatiin, ada orang yang nanggepin statusnya, bahagia banget. Kayak dirinya itu ada di dunia gitu. Kayak dirinya itu mendapatkan satu kehormatan dengan adanya tanggapan dari orang lain. Merasa diorangkan lah. Kalau nggak ada yang nanggepin, nggak ada yang merhatiin, merasa nggak diorangkan. Saya mah nggak ada yang nganggep. Saya mah apa? Kesel, ngambek. Ini karena memang tujuan dalam hidupnya semuanya bertujuan kepada manusia, nggak bertujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang itu tahu bahwa Allah mengetahui apapun yang terlintas dalam hati kita, Allah tahu tujuan kita, maka kamu nggak bisa lagi membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus jadi hamba yang benar
ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ente ibadahnya nggak bener, arti nggak bener itu maksudnya apa? Punya tujuan perhatian dari selain Allah, Allah justru nggak akan menerima ibadah kamu. Allah akan berikan ibadah kamu kepada diri kamu sendiri, ya sudah ambil. Karena kamu sudah mendapat perhatian orang, apa yang kamu tuju sudah tercapai, maka amal itu sudah nggak perlu saya ambil lagi. Amal itu nggak perlu saya nilai lagi. Kenapa? Karena tujuan amal kamu bukan untuk saya. Tujuan amal kamu untuk manusia. Maka ambillah dan serahkan kepada manusia. Coba lihat berapa manusia bisa menghargai ibadah kamu. Berapa manusia bisa menghargai apa yang kamu lakukan. Maka Allah tidak akan lagi menghargai ibadah yang di dalamnya tujuannya ada kepada selain dalam Al-Quran Allah berfirman, alam ya'lam bi anna allaha yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah itu melihat segala sesuatu? Apa ente nggak nyadarin? Apa ente nggak mengetahui sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah itu menyaksikan segala sesuatu? Maka Allah berfirman pula, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu senantiasa menyaksikan? Apa penyaksian Allah, perhatian Allah, pandangan Allah ini nggak cukup bagi ente gitu loh. Kok sampai ente masih pingin lagi mendapat perhatian manusia? Padahal andai sedunia itu merhatiin kamu, sedunia ngomentarin kamu, sedunia menghormati kamu, nggak akan mendambahkan kemuliaan di hadapannya Allah, enggak. Allah menilai kemuliaan orang itu bukan karena adanya banyaknya komentar orang, bukan. Allah menilai ibadah kamu bukan dari banyaknya like-nya orang, bukan. Allah menilai itu bukan dari banyaknya saweran kamu, bukan. Nah, kalau yang dinilai Allah begitu, berarti Allah sama kayak YouTube dong maksudnya. Hah? Yang kalau yang nonton banyak dapat hadiah, dapat duit. Yang kalau ada yang komentar banyak dapat duit. Lah emang Allah begitu? Allah nggak urusan mau ente ada yang muji, mau ente ada yang komentar, mau ente ada yang nge-like. Allah nggak ada urusan sama itu semua. Allah menilai apa yang ada di hati kamu. Kalau tujuan kamu karena Allah, tujuan kamu pengen dapat ridhonya Allah, maka Allah akan memperhatikan kamu dengan tujuan itu semua. Tapi kalau sudah tujuannya itu untuk manusia, untuk yang lain, maka Allah nggak akan memperhatikan apa yang kamu lakukan. Nah, apabila Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, kok kamu berhasil mendapatkan perhatiannya Allah, mendapatkan pandangan kasih sayang Allah, maka tidak akan membawa bahaya. Tidak akan kamu mendapatkan lagi pandangan buruk dari manusia. Kamu nggak akan merasa
pandangan buruknya orang itu berpengaruh untuk kamu, nggak akan. Ejekan orang, hinaan orang kepada kamu, ente nggak akan merasa itu punya dampak untuk kamu. Kalau selama ini kan enggak. Nanti ketika diejek orang, dihina orang, nggak di-like orang, nggak diperhati orang, merasa hatinya nggak enak, merasa hatinya. Kenapa? Karena kamu merasa sebuah kemuliaan, sebuah penghargaan itu berasal dari situ. Hingga ketika kamu nggak mendapatkan itu semua, kamu merasa ada yang kurang. Padahal itu semua bukan puncak kemuliaan. Puncak kemuliaan ketika kamu mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga orang yang mendapatkan pandangan dari Allah dan mengetahui Allah memandangnya, merasa cukup dengan pandangan Allah, mau dihina orang, nggak dipandang orang, nggak di-like orang, dia nggak ada urusan, enggak. Karena tujuannya pengen dipandang oleh Allah, tujuannya pengen jadi hambanya Allah, tujuannya ya pengen ibadah kepada Allah, tujuannya itu. Dan apabila Allah memandang kita dengan pandangan buruk, maka tidak akan berguna seluruh pandangan baiknya manusia. Kalau harus sudah dipandang jelek oleh Allah, dianggap orang yang nggak ikhlas ibadahnya, nggak benar ibadahnya, mau orang sedunia muja-muji ente, nggak ada gunanya semua, nggak ada. Tapi kalau Allah memandang baik kamu, mau sedunia menghina kamu sekalian, nggak ada urusan, kamu tetap mendapatkan kemuliaan. Nah, tujuannya yang bisa memberi kemuliaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan manusia, pandangan manusia, penghormatan manusia itu semu, hina, rendah, sementara. Ente tertipu kalau ente mengharapkan pandangan mereka, pujian mereka, sanjungan mereka, ente tertipu. Karena mereka menyanjung kamu itu ya ada maunya, ada tujuannya, ada embel-embelnya, ada karenanya, ada. Kalau nggak ada itu semua, kamu nggak bakal disanjung. Ente lurah nih, wah duduk di mana aja dihormati, jalan diiringi, kemana aja disiapin tempat, selama jadi begitu turun. Ala boro-boro orang mau ngawal ente, ngiri aja enggak sama ente. Selama kamu jadi lurah, kenapa? Kalau saya hormatin dia, kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Gampang, ada lurah kenalan saya. Dan setelah kamu nggak jadi lurah, boro-boro orang perhatiin kamu. Begitupun yang lain-lainnya. Apa saja yang membawa kamu kok kamu mendapat kehormatan dari manusia, itu semuanya hanya sementara. Dan itu ada embel-embel yang semuanya mereka mencari keuntungan dari kamu. Ketika kamu sudah nggak bisa memberi keuntungan kepada mereka, mereka nggak akan lagi menghormati diri kamu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemadharatan kepadamu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia sendiri. Dan jika dia menghendaki kebaikan kepadamu, maka tidak akan ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun
dan Maha Penyayang. Allah yang menentukan, Allah yang milih siapa hambanya yang akan dikasih, siapa hambanya yang gak akan dikasih. Kok begitu? Ya semua milik Allah. Oh ente ngatur, ya harusnya dikasih rata semua dong. Itu kalau punya kamu, ente yang ngatur. Semuanya punya Allah, Allah yang ngatur. La yajibu wala yastahilu fafi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Allah itu bisa menjadikan apa saja dan boleh aja nggak menjadikan apa saja, boleh. Itu fi'ilnya Allah jaiz. Hingga orang yang tahu perkara jaiz akan tahu Allah itu boleh saja memuliakan seseorang dan boleh saja menghalangi seseorang mendapat kemuliaan. Di antara orang ada yang dapat hidayah, ada yang nggak dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Allah mau bagiin hidayah kepada siapa saja, terserah Allah. Kan kata orang, gimana sih Allah kok baginya nggak rata? Memang kalau Allah kalau bagi nggak rata. Kalau yang bagi ente harus rata, karena ente ada kewajiban membagi secara rata. Makanya dulu ada tiga orang mancing, dapat ikan gede, dibawa ke kiai. Pak Kiai, tolong kita mancing dapat ikan gede, tolong dibagi untuk kami Pak Kiai. Ente mau bagi cara saya apa caranya Allah? Ya caranya Allah Pak Kiai. Oh gitu. Ikannya dibagi 4 sama kiainya. Yang gede buat kiai, yang kecil-kecil 3 buat masing-masing. Kata orangnya, loh kok begini baginya Pak Kiai? Cara Allah kalau bagi begini nggak rata memang. Kalau cara saya yang bagi rata. Kalau caranya Allah nggak rata, terserah Allah baginya. Nah ini kan tadi tanya, ente pengen cara saya apa caranya Allah? Caranya Allah, ya begini caranya Allah kalau bagi nggak rata. Ada orang punya anak, udah tukang becak, susah 10 anaknya. Ada yang kaya raya, 1 nggak punya anak-anak lagi. Hah? Ini bagaimana coba ngitungnya coba? Harusnya kan yang tukang becak susah anaknya 1, yang kaya 10. Ini enggak, yang tukang becak anaknya 10, yang kaya raya 1. Ya Allah, gimana itu mau ngitung pembagiannya Allah? Allah kalau bagi begitu. Jadi orang yang mendapatkan karunia-Nya Allah itu keberuntungan bagi mereka. Maka siapa yang mendapatkan keberuntungan dari Allah, tidak ada yang bisa menolaknya, nggak ada. Orang mau menghinakan kamu nggak bisa, kamu tetap mulia. Tapi orang yang dihinakan oleh Allah, siapapun pengen memuliakan, nggak akan bisa mendapatkan kemuliaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, wahai pemuda, akan aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Peliharalah hukum Allah ini, maka Allah akan menjagamu. Jagalah peraturan Allah, maka Allah akan selalu menjadikan kamu yang terdepan. Jika engkau punya kebutuhan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Peliharalah hukum Allah.
hukum yang telah Allah tetapkan, Allah berlakukan, peliharalah. Artinya tetap jalankan, sepahit apapun itu jalankan. Kayak orang yang berpegang kepada agama di akhir zaman kayak megang apa? Bara api. Dilepas salah, enggak dilepas panas. Agama di akhir zaman begitu, susah. Peliharalah, maka Allah akan selalu menjagamu. Jagalah peraturan-peraturan Allah, maka Allah akan selalu menjadikan kamu yang terdepan. Allah akan memuliakan kamu, Allah akan angkat derajat kamu. Maka jika engkau punya kebutuhan, hanya mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hati kamu jangan berharap kepada selainnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila manusia berkumpul untuk memberikan sebuah kebaikan kepada kita, maka tidak akan bisa mereka semua memberikannya kecuali kebaikan itu dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila semua manusia berkumpul untuk memberikan kecelakaan kepada kita, maka tidak akan bisa itu terjadi kecuali ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesannya Nabi kepada sahabat-sahabatnya begitu. Kalau perang maju. Kenapa? Gak akan ada yang bisa nyelakain kamu kalau Allah gak menghendakinya. Siapa yang gak pede majunya? Sedunia pengen ngasih kamu kebaikan gak bisa kalau gak dikehendaki oleh Allah. Sebaliknya, sedunia pengen bikin kamu celaka nggak akan bisa kecuali itu dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tahu wahdaniyah fil af'al akan tahu makna ini, bahwa segala yang terjadi, kemuliaan, kemadharatan itu atas kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu ngapain ente cari perhatian orang? Itu loh. Kalau udah tahu begitu, ngapain ente masih mengharapkan penghormatan orang, masih mengharapkan dari manusia? Allah yang jadi sumbernya, Allah yang jadi pusatnya, Allah yang jadi tumpuannya. Kenapa di hati kita masih ada harapan kepada manusia, harapan kepada selainnya Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kita ini orang-orang yang tertipu pada kenikmatan yang semu ini. Ketika ada orang-orang yang mendapat kemuliaan, nanti iri, coba saya begitu. Doanya pengennya, ya Allah mudah-mudahan orang tunduk saya sama saya semua, mudah-mudahan orang itu nurut sama saya semua, mudah-mudahan orang itu mau saya ajak ngomong semua, mudah-mudahan orang itu kalau saya suruh mau semua. Pengennya begitu. Jadi mau jadi Tuhan sendiri kayaknya kamu itu. Hah? Tuhannya aja nggak begitu, ente begitu. Tuhannya terserah, ente mau nyembah saya monggo, nggak nyembah monggo kan Tuhan. Yang Tuhan aja begitu, nggak, ini harus nyembah saya semua ya, kalau enggak ente terserah mau nyembah monggo, nggak nyembah. Ya penting saya infoin ini ada neraka nih, ada surga, setelah ente lah milih aja lah gitu loh. Ente malah pengennya ya gimana semua manusia menghormatin saya, semua manusia tunduk sama saya, semua manusia. Keinginannya demikian yang kemudian membuat kita punya harapan selalu kepada selainnya selainnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Terus kata Imam Ahmad Ibn Athilah, waghib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi ilaika, dan lupakan perhatian mereka kepadamu karena engkau sadar bahwa Allah memperhatikanmu. Tadi kamu dilarang punya harapan, dilarang punya harapan untuk mendapat perhatiannya manusia. Sekarang dikasih tahu lagi, kalau mereka sudah merhatiin kamu, ente sudah nggak pengen nih, nggak pengen, tapi mereka merhatiin kamu, jangan digubris, gitu loh. Jangan kamu terus besar kepala, sekarang saya udah beda, udah banyak yang merhatiin saya. Lupakan perhatian mereka. Kenapa? Tetaplah berpegang, kamu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengharapkan perhatiannya manusia, dan jangan sampai meminta itu dari manusia. Yang seharusnya menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita mendapatkan pandangan Allah dan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pedulikan perhatian mereka. Kalau manusia kok muji kamu, manusia ngalam-ngalam kamu, manusia memberikan kamu kedudukan yang istimewa, kamu dikasih penghormatan, jangan pedulikan. Artinya apa? Jangan merasa kemudian gembira dengan perhatian-perhatian itu. Atau jangan pedulikan cacian-caciannya manusia. Karena manusia itu hanya akan ada dua sikap sama kamu. Kalau enggak muji-muji kamu, ya menjelek-jelekkan kamu, udah begitu doang. Seseorang yang punya interaksi dengan manusia yang lain, maka sikap manusia yang lain cuma dua, akan muji-muji kamu atau jelek-jelekin si anu tuh. Sudah, jangan dijak main lagi lah, sudah orangnya begini udah. Terus nih, 1 orang ke 10 orang, 10 ke 100, 100 ke 200, terus jangan diperdulikan. Nah, kalau saya nggak dapat perhatian mereka, nanti saya mau makan apa? Saya mau hidup bagaimana? Saya mau mendapatkan pergaulan dari mana? Saya mau mendapatkan ma'isyah dari mana? Orang saya gaul sama mereka, apa yang saya kerjakan sama mereka, hingga kemudian jadinya harapannya juga kepada mereka. Begitu ketika kita mengatakan bahwa hidup saya ini tergantung kepada mereka. Kayak makan kamu, uang kamu, minum kamu, semuanya dari manusia. Ini banyak orang tertipu pada keadaan ini. Nah, seharusnya kita merasa cukup dengan apa yang menjadi jaminan atau pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang ngasih apapun pada diri kamu itu Allah. Rezeki kamu ya dari Allah, kamu akan mendapatkan pertolongan ya dari Allah, datangnya orang ya dari Allah. Gimana? Ya kemarin
Ada tukang pijet buta, istrinya ngomong, "Pak, ini besok anak-anak mau sekolah, belum ada yang mijet ya?" "Belum." "Ya kalau nggak ada duit buat ongkos, anak-anak besok nggak usah sekolah deh." Itu gampang aja. Nggak terus lakinya, "Keluar dong, cari ayam kayak dipijitin, kayak apa, kayak kucing dipijitin." Ya kan nggak bisa begitu. Akhirnya nggak lama Ustadz Bihi datang, "Apa, nganggur?" "Iya, itu ada yang mau mijit, mau nggak?" "Mau banget," katanya. Udah, bukan mau lagi, mau banget. "Tapi jauh, Pak." "Nggak apa-apa." Jauh. Udah diboncengin jalan pijit apa pulang. Ustadz Bihi dicium tangannya bolak-balik. Ustadz Bihi, "Saya mah disuruh doang kesininya." Emangnya Ustadz Bihi tahu nih orang belum besok mau anaknya sekolah, tahu dia? Kan nggak tahu gitu loh. Allah yang ngatur, yang datengin Allah. Ente mau dikenal sama orang sedunia, itu tukang pijet hebat, yang datengin siapa? Allah. Sedunia kok sehat semua, gimana itu? Yang mau pijet sama kamu siapa? Jadi datangnya itu semua dari Allah, bukan dari terkenalnya kamu di hadapan manusia, bukan masyhurnya kamu, bukan Allah yang mendatangkannya. Maka janganlah kita mencari kepuasan, cari keridhaan manusia, karena itu tidak akan pernah kita peroleh sepenuhnya, nggak ada. Ente mencari kepuasan dari manusia, kamu nggak akan dapatnya. Karena manusia itu akan memberikan kepuasan kepada kamu, kalau kamu juga memberikan sesuatu kepada mereka. Selagi itu nggak ada, mereka nggak akan sepenuhnya menghormati kamu, memuliakan kamu, nggak ada. Tapi seharusnya kamu cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi ridhonya Allah itu akan menjadi jalan kamu mendapatkan kemuliaan di dunia sampai di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Coba dengar nih, apa artinya? Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaanmu yang berada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak akan dapat menyatukan hatinya manusia, nggak akan. Ini yang ngomong Allah ini. Ente jadi Raja Salman yang duitnya nggak pakai seri, ente suruh mereka semuanya ngormatin kamu. Akan tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Allah lah yang menyatukan hatinya manusia.
Kalau Allah yang menentukan orang itu tunduk, orang itu luluh hatinya, gampang saja dia akan tunduk kepada kamu. Tapi ente pengen orang tunduk sama kamu, itu kasih apa saja, diterima doang, sok kantong, besok. Ente inget coblosan nggak? Kalau coblosan itu orang mau nyari apa sih? Berapa uang dikeluarin? Ketika dikasih uang, nyoblos dia semua enggak? Ente berarti bagian-bagiannya ya, yang dapat duit nggak nyoblos ya, kurang ajar berarti kamu ya. Itu orang dikasih duit biar dia apa? Tapi nggak semuanya nerima duit nyoblos, enggak. Nah, apaan sih? Duitnya masuk, yang dicoblos istrinya. Lah iyalah, kok nyoblos istri tangga gimana sih? Jadi nggak bisa. Allah tidak menetapkan hatinya manusia itu bisa ditundukkan dengan itu semua, enggak. Yang bisa menundukkan hatinya manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menundukkannya, maka mereka akan tunduk. Kalau enggak, ya mereka enggak akan tunduk. Maka sungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi andai mereka itu memperhatikan kamu, maka lupakanlah perhatian mereka. Apalagi kok mereka belum perhatiin kamu, udah jangan mengharapkan perhatian mereka, lupakan. Karena perhatian mereka nggak ada sedikit pun gunanya untuk kamu, nggak ada. Yang berguna adalah perhatiannya Allah dan pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa mandang kamu, nggak usah kamu minta, nggak usah, ya Allah pandanglah aku, nggak usah. Allah pasti mandang kamu. Makanya ada qasidahnya Baib kan, ala ya Allah binadhrah minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ala ya Allah binadhrah minal aini rahimah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang. Nah Allah bisa aja mandang kamu dengan pandangan benci, dengan pandangan ghadab, dengan pandangan gak ridho. Kita berharap Allah itu mandang kita dengan pandangan kasih, karena Allah pasti mandang kamu, pasti. Kalau manusia kan nggak mesti mandang kamu, yang dipandang banyak. Tapi kalau Allah pasti mandang kita. Maka dengan pandangan kasih sayangnya Allah, kita mendapatkan banyak kebaikan, mendapat banyak kemuliaan, hingga bisa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjalankan wasiat Imam Ahmad Ibnu Athaillah dengan merasa puas, merasa cukup dengan pandangannya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmatnya Allah, dan tidak lagi mengharapkan pandangan dari selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang benar dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah, nggak tercampur ria dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna على لظى إشرافنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي
وآمن رأتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي ونربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.